Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama aku Rodiatul Hafidho dengan NIM 222521010. Di sini aku mau share pengalaman belajar aku pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Tapi, teman-teman tahu gak sih evaluasi pembelajaran matematika itu apa? Kalau belum tahu, simak video aku sampai selesai ya. Evaluasi pembelajaran matematika merupakan evaluasi yang bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep matematika, keterampilan komputasi, dan juga menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi ini juga membantu guru dalam mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan siswa dalam belajar matematika. Juga mengevaluasi apakah pembelajaran atau metode pembelajaran yang digunakan oleh guru itu efektif atau tidak, sehingga pembelajaran berikutnya akan menjadi. Dalam evaluasi tentunya harus ada instrumen tes atau soal untuk mengukur pemahaman siswa sudah sejauh mana. Nah, tapi gimana sih cara untuk mengembangkan instrumen tes atau soal? Nah, yang pertama, teman-teman harus tentukan tujuan evaluasi. Teman-teman identifikasi tujuan evaluasi secara jelas dan juga spesifik. Misalnya, apakah tujuan evaluasinya adalah untuk mengukur HOTS atau kemampuan pemecahan masalah, keterampilan berpikir kritis, atau kompetisi dasar tertentu yang diukur oleh PISA, TIMSS, dan AKM. Ya, jadi untuk yang pertama harus ditentukan dulu tujuan, dan yang kedua yaitu harus dipahami indikator dan konten yang ingin dievaluasi. Misalnya, pelajari indikator standar yang berlaku untuk masing-masing tes seperti indikator HOTS, indikator PISA, indikator TIMSS, indikator AKM yang memang relevan dengan mata pelajaran yang dievaluasi. Pastikan instrumen tes yang dikembangkan mencakup indikator dan konten yang diinginkan. Yang ketiga, yaitu rancang format instrumen atau kisi-kisi instrumen agar memudahkan teman-teman dalam pembuatan soal yang tentunya sesuai dengan tujuan dari evaluasi yang teman-teman ingin. Yang keempat, harus mempertimbangkan tingkat kesulitan dan kompleksitas kesulitan soalnya. Misalnya untuk soal HOTS, PISA, TIMSS, atau AKM itu pertimbangannya menggunakan pernyataan yang menuntut pemikiran tingkat tinggi, penalaran logis, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pastikan pertanyaannya itu mengarah pada pemahaman konsep yang mendalam dan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya yaitu uji coba dan juga revisi. Nah, sebelum menggunakan instrumen tes secara resmi, uji coba instrumen pada sejumlah siswa untuk memastikan kualitas, kejelasan, dan kevalidannya. Evaluasi hasil uji coba dan lakukan revisi jika diperlukan. Selanjutnya, teman-teman harus membuat skor rubrik atau teknik penilaian untuk memudahkan teman-teman dalam menilai jawaban dari siswa. Tentunya dengan teknik penilaian ini harus objektif dan juga jelas. Ini penting juga ya teman-teman untuk mengacu pada pedoman dan panduan resmi yang diberikan oleh lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab atas HOTS, PISA, TIMSS, atau AKM untuk memastikan kesesuaian instrumen tes yang dikembangkan dengan standar yang berlaku. Itulah cara-cara untuk mengembangkan instrumen tes atau soal. Tapi tadi dalam cara-caranya terdapat harus melakukan uji coba kepada siswa, harus melakukan seberapa tingkat kesulitan soalnya, lalu kevalidan soalnya seperti apa. Nah, aku juga mau kasih tahu teman-teman bagaimana cara mengukur validitas suatu soal, reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan juga daya beda soal. Nah, tentunya ini sangat berguna untuk evaluasi pembelajaran. Berikan beberapa contoh soal yang sudah aku kembangkan tentunya. Pertama ada kemampuan komunikasi matematis, ada juga contoh soal PISA, lalu ada contoh soal TIMSS, dan juga contoh soal AKM. Nah, di sini kita akan melakukan uji validitas, reliabilitas, kesukaran, dan daya beda soal. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu data responden. Nah, yang sudah aku buat ini ada 60 data responden dengan 5 soal yang sudah aku kembangkan. Yang pertama kita akan melakukan uji validitas. Di sini aku menggunakan SPSS untuk melakukan uji validitas. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan input data kepada data view yang ada di SPSS. Ini sudah ada 60 data responden. Selanjutnya untuk uji validitas kita klik analis.
lalu correlate, dan bivariate. Nah, di sini semua variabel yang ada di kiri kita pindahkan ke kanan dengan blok, lalu pindahkan. Setelah itu, oke. Nah, langsung muncul hasilnya. Di sini untuk correlation-nya atau validitasnya, jika pada taraf signifikasi 0,01 itu ditandakan dengan bintang 2 dan bintang 1, berarti signifikasinya itu tinggi. Nah, di sini kebetulan soal yang telah aku buat kelimanya valid dan bersignifikasi tinggi. Selanjutnya untuk cek uji reliabilitas, kita ke analyze, terus describe, terus scale. Nah, di situ ada reliability analysis. Selanjutnya kita pindahkan juga variabel yang ada di kiri ke kotak yang ada di kanan, tetapi total skor tidak usah dimasukkan. Jadi cukup soal-soalnya aja. Data benar siswanya. Yaitu karena di sini aku menggunakan 60 responden, jadi genap aku pakai speed half, lalu oke. Nah, di sini keluar hasil reliabilitasnya. Ya, seperti ini untuk hasil reliabilitasnya. Selanjutnya yaitu kita akan menguji kesukaran soal. Ya, frekuensi tadi ya. Lalu kita masukkan variabelnya kecuali total skor. Lalu pada statistik kita checklist bagian min atau rata-rata. Oke, di sini sudah muncul untuk kesukaran soalnya, yang dimana pada soal nomor 1 0,75, soal nomor 2 0,73, soal nomor 3 0,78, soal nomor 4 0,45, dan soal nomor 5 0,53. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir kita akan mengecek daya beda dengan cara, untuk daya beda ini hampir sama dengan yang pertama, cuma kita beda dalam di sini penyamaan. Oke, ini sudah muncul untuk daya bedanya yang kita akan samakan dengan indeksnya, yaitu pada Pearson correlation-nya. Oke. Nah, untuk correlation tadi, untuk validitas tadi, soal nomor 1 sampai 5 valid dengan signifikasi tinggi. Ini untuk uji reliabilitas hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk tingkat kesukaran, karena tadi sudah ada datanya kelima soalnya, maka di sini terdapat tabel indeks kesukaran, yaitu tertera di layar. Nah, untuk kesimpulannya, untuk soal nomor 1 itu mudah, nomor 2 mudah, nomor 3 mudah, nomor 4 sedang, nomor 5 sedang. Nah, ini untuk daya beda, ada juga tabel interpretasi daya beda. Nah, untuk kesimpulannya pada soal yang setelah aku buat, yaitu soal nomor 1 digunakan, nomor 2 dan nomor 3 juga digunakan, nomor 4 boleh digunakan tetapi dengan perbaikan, nomor 5 juga boleh digunakan. Nah, untuk teknik pensekoran yang aku kembangkan yaitu dengan melakukan rumus B per N dikali 100, di mana B itu adalah jumlah soal yang benar dan N itu jumlah semua soal. Nah, ini untuk skor akhir responden. Didapatkan bahwa responden yang memiliki nilai sangat baik itu ada 6 orang, yang baik itu 44 orang, cukup 7 orang, dan kurang itu 3 orang. Nah, itu dia beberapa pengalaman belajarku dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Semoga bermanfaat. See you.